Selamat datang kembali di channel YouTube Pejuang Batik, channel yang membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan batik tulis. Seperti biasa, hari ini kembali lagi dengan saya Dennis Juang akan membahas koleksi batik tulis dari seniman batik kami yang istilahnya sudah di-upgrade atau dengan teknik yang lebih baru dari batik tulis yang sebelumnya. Jadi di episode kemarin sudah saya jelaskan tentang batik lukis yang dikombinasikan dengan batik tulis. Untuk videonya nanti mungkin bisa dicek kembali di link di atas, atau bisa juga di channel YouTube kami seperti biasa Pejuang Batik, dan ketik video, kemudian akan ditampilkan semua video kami yang pernah kami post di postingan sebelum-sebelumnya. Langsung saja akan saya jelaskan batik lukis realis. Seniman kami menamakan batik lukis realis. Jadi ini kreasi mungkin yang pertama dan satu-satunya di Indonesia, karena hasil dari ide kami dan berkolaborasi dengan seniman batik kami. Kenapa dinamakan batik lukis realis? Ini akan saya jelaskan. Jadi di video yang sebelumnya sudah saya jelaskan tentang batik lukis, dan untuk yang belum nonton bisa ke link di atas atau ke channel YouTube kami seperti biasa dan cari atau ketik tulisan video. Nah, nanti kan akan ditampilkan semua video yang pernah kami take. Jadi batik lukis realis ini di episode sebelumnya yang batik lukis menggunakan kuas di karakter utama, sedangkan di bagian samping menggunakan canting seperti biasa. Nah, mungkin batik lukis tidak saya jelasin lagi. Di episode kali ini akan saya jelasin lebih detail tentang batik lukis realis. Kenapa bisa dinamakan realis? Realis itu sebenarnya diambil dari kata realita. Di batik lukis realis ini lebih mendekati lagi ke gambar atau lukisan yang realistis, lebih hidup istilahnya. Biarpun di episode sebelumnya batik lukis itu juga sudah termasuk karya seni yang lumayan hidup ya, dibanding dengan batik tulis. Akan tetapi semua adalah karya seniman Indonesia. Jadi semua mempunyai nilai karya yang luar biasa menurut saya. Untuk batik realis ini kita bisa melihat warna di bagian tubuh naga mempunyai gradasi. Jadi sedikit tentang gradasi, itu adalah warna yang mempunyai kemampuan untuk memudar dari warna yang lebih gelap ke warna yang lebih terang atau sebaliknya. Di bagian dari naga ini dan dari burung phoenix ini bisa kita lihat di bagian luar ini adalah warna hijau tua, sedangkan ke badan dari naga adalah hijau muda. Kemudian di sampingnya lagi warna hijau tua. Jadi dari
warna hijau tua ke muda dan kemudian ke hijau tua lagi. Sama-sama menggunakan kuas jika dibandingkan dengan batik lukis di episode yang sebelumnya. Hanya saja saya ulangi, batik lukis dilukis dengan kuas di karakter utama tanpa di batik karakter utamanya. Jadi batik realis ini ketika sudah dilukis menggunakan kuas dan mempunyai gradasi warna, kemudian karakter utama, inti karakter utama juga dibatik. Jadi akan ditampilkan sorot dekat bagian yang dilukis dengan sistem gradasi atau realis dan kemudian dibatik lagi. Itulah perbedaan batik yang seniman kami namakan batik realis dengan batik lukis yang juga saya review di episode sebelumnya. Berikut tayangannya dari dekat. Kembali lagi ke kain batik karya seniman kami ini. Batik realis ini adalah terdiri dari 3 buah kain, yaitu yang pertama kain pola seperti biasa, kain pola kemeja yang bisa dijahit menjadi kemeja ataupun jas ataupun jaket bomber seperti biasa. Kemudian ada kain panjang yang seperti kita ketahui kalau kain panjang ini lebih ke wanita. Dan ada kain selendang. Kain selendang juga dikhususkan untuk wanita. Batik realis ini bisa dibilang juga batik sarimbit. Pernah saya jelaskan juga di episode yang kemarin. Batik sarimbit sedikit saya singgung lagi, yaitu batik pasangan atau bahasa kerennya, bahasa Inggrisnya mungkin batik couple. Ketika batik pola dipakai oleh pria, batik kain panjang dipakai oleh wanita berikut selendang. Jadi sebelum kami review dan tayang di YouTube channel kami, sebenarnya batik sarimbit realis ini pernah kita update di Instagram. Buat para viewers atau penonton yang memang follow Instagram kami di @kereta_kencana_batik pasti sudah pernah melihat review kain batik sarimbit realis ini oleh Ko Heri-chan ya. Jadi ketika selesai di review oleh Ko Heri-chan ini, sebenarnya banyak sekali orang yang bertanya berapa nilai dari kain ini, kemudian apakah kain ini sudah ready, apakah kain ini sudah akan diperjualbelikan. Ya, kalau kain ini sebenarnya batik lukis realis ini hanya ada satu jenis di markas Pejuang Batik, dan mungkin ini pun adalah yang pertama, seperti yang saya bilang di awal video, adalah yang pertama di Indonesia. Hasil kolaborasi kami dengan seniman kami. Untuk pertanyaan dijual atau tidak, mungkin koleksi batik tulis dan lukis dan realis ini belum akan kami perjualbelikan, atau kami belum berniat untuk menawarkan kepada para pecinta batik tulis, karena saya seperti dari dulu saya mereview
buat para pecinta batik tulis yang setia menonton, seringkali saya mengatakan bahwasannya batik tulis ini merupakan bagian dari hobi saya. Jadi banyak sekali kain-kain yang karya seniman Indonesia ini saya koleksi sebelum saya mempunyai markas atau sebelum saya mempunyai akun Instagram. Kami mempunyai akun Instagram kereta_kencana_batik. Jadi kami para pejuang batik, kami terkumpul di sini karena mempunyai hobi yang sama. Jadi semua tim kami mengatakan karya batik lukis realis ini sangat luar biasa sekali, mahakarya yang belum pernah ada. Jadi akan kami pajang terus di markas pejuang batik, dan belum ada rencana kami untuk menawarkan kepada para pecinta batik tulis. Hanya saja di kesempatan kali ini saya terpukau dengan hasil karya tersebut, makanya saya review. Jadi semoga di channel YouTube Pejuang Batik ini bisa sampai mendunia dan dunia bisa melihat betapa luar biasanya karya dari seniman Indonesia ini. Sekian dulu, saya masih terpukau dengan hasil karya batik tulis lukis realis ini. Luar biasa. Kadang saya pun kehabisan kata-kata untuk menggambarkan bagaimana luar biasanya kerajinan tangan para seniman Indonesia. Oke, mungkin untuk para pecinta batik tulis yang ingin melihat koleksi batik tulis lukis realis ini dan berada di kota Medan, boleh berkunjung ke markas Pejuang Batik yang terletak di alamat Jalan Pakantan nomor 6 Gedung Kaca untuk datang melihat koleksi batik yang saya review. Kalau yang berada di luar kota, mungkin jika ingin berkunjung bisa janji kunjungan untuk melihat koleksi kami. Kami selalu terbuka lebar untuk semua kalangan, untuk semua para pecinta batik tulis yang punya hobi yang sama kepada kami. Kami selalu terbuka lebar, pintu markas Pejuang Batik selalu terbuka lebar untuk para pecinta batik tulis yang ingin datang berkunjung, yang punya hobi yang sama dengan kami istilahnya. Jadi mungkin sekian dulu untuk video review batik tulis lukis realis yang hanya ada satu di Indonesia. Saya Dennis Juang menutup video kali ini dengan moto Pejuang Batik. Sudah saatnya kita ikut berjuang melestarikan warisan budaya Indonesia.